Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Domba Bagus kali ini jalan-jalan ke barat ini teman-teman. Kita sudah sampai lagi di Pekalongan, tepatnya di Himatana Farm ini teman-teman. Kita lama sekali, kita terakhir ke sini kayaknya itu 1 tahun yang lalu teman-teman. Kita pas sambil jalan ke barat, ini juga pas sambil jalan ke barat lagi nih. Nah ini kita sudah ketemu sama Mas Andi teman-teman. Selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi Mas Danang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Andi. Kan mungkin ada teman-teman Domba Bagus karena sudah 100.000 subscriber. Ada yang belum kenal Himatana ini. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Di sini saya sebagai pengelola dari peternakan Himatana Farm yang berlokasi di Kelurahan Kerapiak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Jadi farm kita merupakan farm yang fokus ke bidang breeding, adapun sedikit kita ada fattening dan milking hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian untuk lokasi kita bisa kita kategorikan sangat strategis karena kita berada di dalam kota, di mana kita dari exit tol Pekalongan kita hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Dan dari jalur Pantura kita juga sangat dekat, bisa 5 menit kalau sudah tahu lokasi dari peternakan Himatana Farm itu. Oke. Mas, ini kita mau mereview seputar perkembangan Himatana selama 1 tahun nggak dikunjungi Domba Bagus, boleh ya? Boleh, silakan Mas. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Oke, siap. Nah ini, Mas berarti ini sudah tahun keberapa Himatana ada ini? Oke, untuk Himatana kita sudah berjalan 2 tahun Mas, tapi sebelumnya kita memang sebagai seorang praktisi peternakan, jadi kita ada beberapa farm yang kita kelola, kita sudah jalan kalau selain Himatana Farm, sudah 11 tahun, seperti itu. Sudah 11 tahun? Iya, saya pribadi 11 tahun. 11 tahun ternyata teman-teman. Ya. Nah kalau di video yang lama dulu kita itu ya, yang liputan nanti teman-teman bisa cek di 1 tahun yang lalu tayangan di Himatana Farm sini. Ya. Dulu kayaknya populasinya 300 Mas ya? Iya betul. Sekarang berapa populasinya? Kita sambil jalan ya, nggak apa ya? Oke, silakan Mas. Nah, populasinya berapa Mas sekarang? Kalau sekarang kita karena kita juga trading Mas ya, karena selain peternakan kita juga tentunya butuh kos ya, kita butuh biaya, jadinya kita keluar masuk, tapi kita konsisten di 500 sampai 600 ekor. Sekarang 500 sampai 600 ekor? Iya, setelah 1 tahun. Penambahnya, 200 ke 300 ekor ya? Betul Mas. Oke, mantap sekali ini teman-teman. Nah ini juga saya dulu kesini ini juga nggak ada ini Mas? Ya, belum ada. Ini baru ini Mas. Dulu ini umbaran ya? Iya, Atau dulu umbaran. kosong ini dulu? Dulu sini kosong. Kadang di sini kita perlakukan untuk ngumbar pikmi Mas. Kita punya pikmi kan sekarang ya untuk apa ya? Untuk edukasi, untuk eduwisata seperti itu kita ada piknik. Oh iya. Nah kalau ini kandang apa ini Mas? Kandang koloni apa? Ya, ini kita peruntukan kandang koloni dengan sistem semi umbaran Mas. Oh semi umbaran. Ya. Mantap sekali teman-teman. Jadi perkembangannya di sini sangat-sangat bagus. Terus ini menggunakan di sini kandangnya apa itu namanya Mas kayak gini nih? Yang terpisah ini apa namanya? Terkoleksi? Iya, terkoleksi Mas. Ya. Kandangnya panggung. Terkoleksi. Panggung terus terkoleksi kayak gini teman-teman. Jadi urinnya sama koinnya terpisah ya Mas? Terpisah Mas ya. Karena sebetulnya yang membuat farm itu bau Mas ya, itu karena terjadi penguraian Mas. Penguraian itu terjadi karena antara kohe atau kotoran dari domba ini bercampur dengan urin. Makanya dia menimbulkan amoniak Mas. Menimbulkan gas sehingga bau. Sedangkan di Himatana Farm ini kita konsep peternakan yang modern, peternakan yang bersih, dan peternakan yang kita jadikan sebagai eduwisata. Eduwisata juga ya. Jadi memang kita konsep seperti ini. Untuk urinnya turun langsung ke tanah, meresap ke tanah, kemudian untuk kohenya itu turunnya ke depan ataupun ke belakang. Jadi memudahkan kinerja anak kandang untuk melakukan pembersihan seperti itu. Nanti kita review seputar kandang ini boleh ya? Satu boleh video sekali, boleh ya? Mas. Boleh nanti sekali. habisnya berapa, terus kayu-kayunya seperti apa? Nanti kita ulas di video yang selanjutnya teman-teman. Kalau video ini sebaiknya di-share dulu teman-teman agar teman-teman semakin banyak yang tahu dan nonton
video Himatana Farm ini teman-teman. Mas, Ya. kalau untuk jenis, ada penambahan jenis baru nggak di Himatana Farm ini? Kalau dulu kita untuk betinanya Mas, betinanya dulu kita pakainya seringnya komposit sama cross texel ya. Ya. Kalau sekarang kita betinanya kita ada merino, Ah. kemudian kita ada F1 dorper, dan kita juga ada F1 awasi untuk betina. Oh. Ya, jadi di depan saya ini ada merino, ini ada F1 dorper, kemudian ada juga cross texel yang kita kawinkan dengan pejantan dorper full blood. Dorper full blood. Ya. Kalau pejantan tetap dorper full blood sama awasi. Ya, saya Awasi tetap masih itu, Mas. ada ya? Masih awasi, Mas. Oke, nah Ya. kayak gini teman-teman. Mm. Kalau itu Mas, yang kompositnya masih ada nggak? Komposit masih, Mas. Oh, masih Ya, tetap ya? Masih, ya. Oke. Jadi segmen kita kan masuk semua, Mas. Kita baik dari domba yang sifatnya premium, terus yang menengah, terus domba yang crossingan, itu kita ada semua. Tentunya dari berbagai macam pembeli ataupun peternak-peternak dan mitra ini kan kemampuan maupun seleranya kan berbeda, Mas. Beda-beda. Ya, jadi kita harus menyediakan domba-domba tersebut. Oke, mantap Ya. sekali teman-teman. Kita jalan-jalan kemana ini Mas? Mau ke sana apa ke sana? Kemana Monggo dulu? silakan Lewat sana dulu nggak apa kayaknya ya? ke kandang koloni boleh, Mas. Oh, yang sana aja. Oh, iya. Oke, Iya. kita. Nah, ke sana teman-teman. Wih, mantap sekali nih. Kita jalan-jalan. Nah, di sini juga ada joglo nanti teman-teman. Kalau mau nginap di sini boleh sekali teman-teman. Itu view dari atap itu juga bisa teman-teman. Nah, itu juga ada kandang baru lagi ya Mas di sana ya. Ya, Nah, itu kandang baru juga mau teman-teman. review Loh. yang sana aja, Mas. Ke sana aja? Nggak apa, Ya, kita boleh, ke kandang ayo. sana dulu. Ya, Wis. Nah, kita kayak review gini, kandang teman-teman. yang baru aja. Oh, ini kandangnya juga Ya. baru. Semua kayak gini. Lah, ini kandang apa ini Ini Mas? kandang pygmy, Mas. Oh, ini kandang pygmy. Iya, Lah, mana kebetulan, pygmy-nya? Lagi eh, jalan-jalan. Iya, lagi jalan-jalan. Biasanya Iya. kalau kita panggil datang sih, Mas. Oh, dikasih rumah sendiri teman-teman Ya. kayak gini nih teman-teman. Oh, mantap sekali nih teman-teman. Mas, kalau Himatana ini luasnya Ya. berapa sih Mas? Kita luasnya 5.000, Mas. 5.000 meter persegi Iya, ya? betul. Oh, untuk kandangnya aja ini ya? Iya. Untuk kandang dan gudang pakan, Mas. Nah, ini yang umbaran dulu teman-teman. Yang Ya, kita umbaran. waktu dulu liputan di sini. Nah, kayak gini. Oh, ini bisa dimasukin juga Ya, kayak gini. ini. Oh. Nah, itu Mas, pygmy kita, Mas. Oh, pygmy-nya ternyata di sini juga teman-teman. Loh, kecil-kecil kayak gini nih, lucu-lucu kayak gini. Oh, mantap sekali nih teman-teman. Tuh. Ini juga setiap hari bisa keluar masuk ya dia? Iya, bisa. Nah, ini Ini karena sifatnya semi umbaran, Mas. Nah, yang ini domba apa ini Mas? Masnya kenapa Eh, kalau disendirikan di sini? Oh ya, ini jadi domba recording kita, Mas. Jadi domba-domba yang sudah tercatat memiliki keunggulan tertentu itu kita masukkan ke kandang ini. Oh, Ya. gitu. Ya. Jadi, Ini ada F1 dorper, kemudian ada cross texel, terus ada kalau orang Brebes Bumi Ayu bilang sakup, ini Sakup. juga ada di sini. oh, jadi ini domba eksperimen ini nantinya. Ya, ya, dan Ah. tentunya sudah memiliki kualitas yang unggul, Mas. Oke. Sudah recording ini saya. Ya, mantap sekali teman-teman. Contohnya yang sakup ini udah 2 kali beranak di sini, Mas. Heeh, Nah, dan ini juga posisi hamil tua. heeh. Untuk anaknya itu selalu 2, Mas. Anaknya selalu Ya. 2. Anaknya selalu 2. Oh. Kemudian anaknya itu rekor terus, Mas. Rekornya dalam artian anaknya usia 4 bulan. Itu Heeh. per ekor kalau jantan bisa terjual 3 juta, Mas. Anaknya itu. Iya, Loh, saya anaknya suka itu. bisa jual 3 juta teman-teman. Iya. Induknya kayak Dan gini. beranak 2. Beranak 2 juga. Selalu 2. Selalu 2, mantap Iya. sekali. Ini teman-teman. Kemudian ini ada F1 dorper hamil tua. Heeh. Ya. Jadi untuk kandang ada perubahan konsep yang dulunya cuma dibuat lepas-lepas pas Umbaran. ini, sekarang ditambahi domba kandang semi umbaran kayak gitu ya. Kandang semi umbaran. Nah, Jadi mantap. ini kandang ini kalau yang tadi kan koloni, Mas ya, sifatnya full koloni. Kalau yang kandang ini kita sifatnya kandang hamil, Mas. Kandang Oh. hamil sampai melahirkan sampai dengan menyusui. Jadi memang ada sedikit yang kita modifikasi, Mas. Heeh. Nah, Itu apa itu Mas? itu Mas. Itu kalau kita lihat teman-teman semua di belakang itu ada pintu ya, ada pintu. Itu kita masuk dan tujuannya pintu itu untuk cempe, Mas. Jadi nanti induk-induk itu akan melahirkan di sini, Mas. Nah, setelah melahirkan di sini, nantinya cempe itu kan butuh makan, butuh minum, Mas. Nah, cempe apabila masih disandingkan dengan induknya, tentunya dia akan kalah makan. Makanya. Ya, akan rebutan makan dengan induk itu kalah.
Akhirnya kita bikinkan kandang tersendiri di belakang. Jadi cempe-cempe itu bisa lewat dari lubang-lubang itu, kemudian kita sediakan pakan grower atau pakan pertumbuhan di sana biar pertumbuhannya maksimal tanpa diganggu oleh induknya. Ya. Jadi itu kita konsep. Ibaratnya cempenya itu hanya minum tok dari situ, tapi makannya sudah disediakan. Ya, di sana pun kita kasih air minum juga, Mas. Iya, jadi dia bisa fokus makan dan minum di situ tanpa diganggu oleh induknya. Nah, ini contohnya teman-teman, ya itu kan sudah di sana. Ya, tapi sementara ini masih kita buka karena cempenya ini usianya baru 6 hari, Mas. Oh, 6 hari. Cempe. Ini cempe sanen kebetulan sanen, ini. Ya, kita juga punya kambing perah. Kita ada sanen. Nah, itu baru 6 hari. Beranak 2 ini, Mas ya? Beranak 2. Oh, mantap sekali teman-teman ini. Ya. Oke, Mas, kalau dari segi pakan, kita sampai jalan-jalan lagi ya ke sana ya. Siap. Dari segi pakan ada perubahan pakan nggak di Lima Tanah? Oh iya, kita secara signifikan nggak ada, Mas. Tetap untuk pakan itu paling pokok di Himatana Farm itu pakan kering, Mas. Pakan kering. Ya. Oke, sambil jalan ke sana aja ya. Oke, monggo situ bisa, sini bisa. Ke sana dulu aja. Oke. Nah, ini kita sangat luas ini teman-teman. Nanti bikin video banyak nanti di sini teman-teman. Sana atau sini, Mas? Ke sana juga nggak apa wes, ke sana. Itu bisa ya keluar dari situ. Bisa ini kita. Sampai bingung teman-teman, ini pintunya banyak sekali loh. Kita bingung keluarnya. Nah, ini. Ya, kita sampai di kandang apa ini, Mas? Ini kandang koloni, Mas. Kandang koloni? Ya. Nah, kandang koloni ini teman-teman. Loh, pakannya sudah habis ya? Ya. Pakannya sudah habis teman-teman. Nah, ini kandang koloni ya, Mas ya? Iya, kandang koloni, Mas. Oh, ini kandang koloni teman-teman. Jadi ini satu jantan banding berapa betina di sini? Kalau di tempat kita di 20 sampai dengan 23 ekor, Mas. 20 sampai 23 ekor. 23 ya, ekor. Enggak kita paksakan karena memang produktivitas pejantan itu biar bisa konsisten, Mas. Konsisten dalam mengawini. Ya, karena percobaan kami, trial kami ketika pejantan itu di koloni dengan lebih dari 20 ekor atau lebih dari 23 ekor, itu akan terjadi penurunan ini, Mas, penurunan birahi atau penurunan disfungsi seksual seperti itu. Ya. Itu selama berapa kali penelitian, Mas, sampai disimpulkan kayak gitu itu, Mas? Saya kan breeder, Mas. Saya breeder udah 11 tahun, Mas. 11 tahun, teman-teman. Luar biasa. Jadi semua itu dianalisa, teman-teman. Iya, kita analisa. Cari inovasi-inovasi baru gitu ya, Mas ya. Makanya kan kadang mohon maaf ini share pengalaman saja. Makanya kan kadang kalau teman-teman beli pejantan dorper atau pejantan apapun ya, kambing ataupun domba di usia ke 5 tahun sudah tidak produktif, sudah ngawinnya sudah tidak kenceng. Pejantannya? Iya, pejantannya. Karena apa? Karena ketika dia masih muda, itu dia terlalu dipacu, Mas, untuk ngawin. Ya, akhirnya terjadi penurunan disfungsi seksual tadi. Wih, nanti akan kita bahas itu, teman-teman. Seru itu. Itu tak bahas sendiri dalam satu tema. Sekalian nanti itu menentukan domba ini, betina ini supaya bisa tepat. Akhirnya siklus birahinya tepat ya, Mas ya. Nah, nanti kita bahas sendiri, teman-teman. Kita ngomongin pakan dulu. Ada perubahan seperti apa, Mas, kalau untuk pakannya, Mas? Oh iya, oke. Jadi untuk pakan kita memang pokok di pakan kering, Mas ya. Kita pakainya konsentrat dan serat. Ya, untuk di Himatana Farm sendiri kita ketemunya per hari per ekor cuma 1 kilo, Mas. Per hari per ekor? Cuma 1 kilo. Apanya itu? Pakannya untuk kebutuhan pakan. Iya, per hari per ekor. Kita sudah ketemu rumputnya sama nanti? Kalau rumput belum kita hitung. Oh, belum. Sorry, kalau untuk rumput ya itu kita ketemu ya antara 1 kilo, maksudnya global antara pakan kering ini. Biasanya pakan kering itu kita antara 8 on per hari itu sampai 1 kilo. Kalau ketambahan rumput sebagai cemilan itu kadang 1 sampai 2 on, Mas. Jadi kita ketemu itu per hari per ekor antara 1 sampai dengan 1,2 on. Ya, kita minim sekali untuk pakannya. Minim sekali. Itu kalau dirupiahkan ketemu berapa, Mas? Kita sampai jalan-jalan nggak apa ya? Oke, ya. Nah, kalau dirupiahkan ketemu berapa itu, Mas? Kalau biaya pakan di Himatana Farm kita per hari per ekor ketemu di 2.500, Mas. 2.500 ya? Iya. Oh, mantap sekali, teman-teman. KPP-nya masih masuk kalau di tempat kita. 2.500 per itunya, teman. Kalau kasih pakannya gimana polanya, Mas? Oh ya. Jadi untuk pakan pagi kita tetap di jam 7 sampai dengan jam 8.
Ya, kemudian domba itu istirahat, memamah biak ya. Ya. Biasanya mereka istirahat, gayemi kalau orang Jawa bilang. Kemudian jam 1 sampai jam 2 itu kita berikan pakan lagi berupa hijauan. Hijauan pun itu kalau ada, Mas. Ya. Ya kalau ada, karena lokasi kita agak luas, kita kadang kan musim hujan itu banyak tumbuh rumput, Mas. Nah itu nanti dari anak-anak kandang ataupun dari karyawan yang lain, itu nanti dia tukang kebun, Mas. Itu kita perintahkan, kita mintai tolong untuk ngarit, Mas. Nah itu kita berikan ke domba. Tapi itu sifatnya bukan pokok, cuma sekedar cemilan. Cemilan aja. Ya. Selanjutnya jam 4 sore itu kita berikan pakan lagi berupa pakan kering, yaitu perpaduan antara serat dan konsentrat. Ya, itu jadi pakan 3 kali. Tapi yang jam 1 siang tadi itu enggak wajib. Kalau ada aja. Kalau enggak ada ya enggak masalah di tempat kita. Camilan soalnya ya, Mas ya. Sifatnya cemilan, snack. Hijauan itu snack kalau di tempat kita. Mas, kalau dengan populasi sekarang yang sudah 500 ke 600 ini. Ya. Saya kagum nih. Setahun sudah bisa ini apa menguntungkan sih Mas ternak domba ini, Mas? Bagi saya menguntungkan, Mas. Ya. Jadi memang dalam beternak itu kita harus mau belajar ya. Kita harus mau berinovasi. Jadi beternak seperti apa yang menguntungkan? Pertama mungkin dari seleksi bibit, Mas. Ya, kita menyeleksi bibit-bibit yang tentunya produktivitasnya bagus, kesehatannya bagus. Kalau dalam hal ini Himatana kita memakai pejantan impor berupa Dorper. Kemudian untuk betina-betinanya kita memakai Cross Texel, kita memakai F1 Dorper, kita memakai Merino, kita memakai komposit. Ada domba sakup juga di situ. Nah itu yang kita pakai. Jadi anakannya itu menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dengan pemeliharaan waktu yang singkat, menghasilkan domba-domba yang unggul dan domba-domba yang jumbo. Sehingga apabila kita jual di pasaran umum sekalipun, domba-domba anakan dari Himatana Farm ini tentunya akan berbeda harga dengan domba-domba lokal. Kita menghemat waktu. Nah, itu dari manajemen pemilihan bibit, Mas. Ya, kemudian dari manajemen pakan tentunya juga harus kita perhatikan. Pakan seperti apa yang kira-kira bisa membuat domba ini sehat, domba ini gemuk, produktivitasnya lancar. Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing peternak. Kalau di tempat kita pakainya ketemunya pakan kering, kita ada serat kering, dan kita ada konsentrat, dan ada tadi hijauan yang sifatnya cemilan. Kita ketemunya per ekor per hari cuma 1 kilo. 1 kilo ya, konsisten di 1 kilo. Kalau ada 2 kilo yaitu 1 kilo 2 on, kalau ada 2 on itu ya 2 onnya itu cemilan tadi. Ya, itu seperti itu untuk pakan. Kemudian juga kita hitung, Mas ya, karena tadi Mas Danang sudah bilang untuk per hari per ekor kita kosnya berapa, HPP pakannya berapa, kita ketemu di 2.500. Tentunya harus kita hitung juga, Mas. Kalau peternak itu pengen maju, tentunya pencatatan biaya kos HPP itu harus masuk di dalam buku jurnal. Ya. Dan untuk penjualannya tadi, misalkan di bulan Desember ini, ya kita juga masuk untuk selama bulan Desember kita penjualannya berapa banyak. Ya, itu memang kita harus punya jurnal di situ. Yang masuk biaya berapa, masuk profitnya berapa, omsetnya berapa, dikurangi semuanya, itu nanti kita ketemu net profit ya. Itu harus kita hitungnya ya. Jadi kita tahu, Mas, keuntungannya kita berapa. Nah, dari keuntungan itu kalau bisa, mohon maaf ini jangan kita pakai semuanya, tapi harus kita gunakan untuk mengembangkan peternakan kita lagi. Dan kita harus punya namanya dana darurat ya, karena kita bermain nyawa di sini. Tentunya kita harus memperhitungkan untuk kesehatan. Ya, kesehatan, kematian, resiko, itu kita harus punya dana lebih di situ yang harus kita sisihkan. Itu seperti itu, Mas. Ya, mantap sekali teman-teman. Banyak ilmu kita dari sini, teman-teman. Karena ini Mas Andi ini kayaknya ilmu bisnisnya bagus sekali, teman-teman. Kalau di sini ada papan tulis, mungkin saya suruh nulis kayak gini nanti kita pasnya jual domba itu harga berapa. Nah, kayaknya nanti di next video aja ya, Mas, itu ya. Nah, itu Mas, Mas. apa namanya? Kalau dengan populasi sekarang yang sudah bertambah ini, ABK-nya juga tambah nggak ini?
Kita masih sama, Mas. Sama ya? Ya, sama. Jadi kita populasi 500-600, kita untuk ABK masih utuh 4 orang. Ya. Mantap sekali teman-teman. Dengan 600 ekor cuma 4 orang teman-teman. Wih, Ya. luar biasa ini. Oke Mas Andi, saya terima kasih ya. Sudah boleh jalan-jalan lagi ke Himatana Farm ini. Mungkin ada kata-kata untuk para subscriber Domba Bagus dari Himatana. Monggo. Oh iya, kata-kata apa ya Mas ya? Mungkin ucapan selamat 100.000 subscriber juga. Oh boleh iya, juga. Ya, saya ucapkan selamat kepada Mas Danang Domba Bagus atas pencapaiannya mencapai 105 atau 106 subscriber ya. Kalau saya lihat tadi, semoga subscribernya tambah banyak, kemudian usahanya tambah lancar, tetap semangat meliput domba, karena domba itu merupakan sunnah ya, masuk ke sunnah, masuk ke ibadah. Tetap semangat, pastinya domba itu semakin ke depan karena merupakan kebutuhan pokok akan semakin berkembang seperti itu ya. Nah, oke, terima kasih Mas. Dan tentunya semoga channel Domba Bagus ini bermanfaat bagi semua peternak Indonesia gitu ya Mas ya. Ya Mas, kami selalu support ya. Oke. Bagi teman-teman Domba Bagus yang mau jalan-jalan ke Himatana Farm, silakan di Google Map-nya ada Mas? Ada Mas. Google Map-nya juga ada, nanti silakan ketik aja Himatana Farm gitu. Ya. Nah, nanti langsung menuju ke sini atau WA Mas Andi, nomornya berapa Mas? Ya, nomor saya 085 229 27 55 77. Nah, kita ada YouTube-nya juga Mas. Alhamdulillah kita YouTube-nya Himatana Farm. Kemudian kita ada Instagram juga, kita ada TikTok-nya juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ataupun nanti bisa sharing-sharing masalah dunia peternakan, monggo bisa chat saya langsung ataupun main ke Himatana Farm secara langsung. Jadi kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa sharing-sharing. Mantap sekali teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.